Mengumpulkan gawai dalam kotak penyimpanan sesuai kelas masing-masing jadi ritual harian siswa SMPK Santo Vincentius, Surabaya. Begitu tiba di sekolah yang berlokasi di kawasan Tidar, Surabaya ini, usai presensi kehadiran menggunakan sidik jari, tanpa diperintah siswa-siswi dengan tertib menempatkan gawainya ke dalam kotak bersekat sesuai nomor absen mereka. Arif Sukma Adi Pratama, pelajar kelas 8 yang baru 2 bulan menjabat sebagai ketua OSIS pun tak luput dari kewajiban menitipkan gadget sebelum jam pelajaran dimulai ini. Ia mengaku merasakan perubahan dalam pola interaksi antar siswa sejak kebijakan ini diberlakukan. Karena sebelum diberlakukannya cara yang seperti ini itu waktu pulang sekolah atau sebelum masuk jam pelajaran seperti ini banyak yang masih bermain game atau masih megang HP dan buka sosial media. Lalu setelah ditertibkan seperti ini, mereka menjadi lebih disiplin dalam mengatur penggunaan handphonenya. Aturan penggunaan gawai di sekolah ini juga diamini orang tua, terutama untuk mengantisipasi tingginya potensi paparan konten negatif melalui gawai yang seolah sudah jadi kebutuhan dasar termasuk di kalangan anak dan pelajar. Sangat setuju, ya, untuk perkembangan itu ya, anak itu sehingga dia tidak pikirannya itu. Karena kalau sudah dilihat itu kan, itu sudah sulit untuk dihapus ya. Preventif mungkin lebih baik kalau bisa. Persetujuan orang tua diakui menambah semangat sekolah dalam memberlakukan kebijakan yang sudah berjalan setahun terakhir. Sebelumnya, sekolah sudah menggelar sosialisasi ke kalangan orang tua dan siswa sejak awal tahun ajaran baru. Gawai yang sudah terkumpul kemudian disimpan di ruang perpustakaan dan tetap bisa digunakan jika dibutuhkan dalam pembelajaran maupun saat ujian. Kalau untuk anak-anak pastinya mereka itu merasa terbatasi ya. Karena istilahnya kebahagiaan mereka diambil, tapi semuanya ini kembali ke dampak ke depannya. Ya mungkin untuk saat ini mereka belum tahu hal-hal kenapa kami melakukan itu, tapi sekolah melihat ke depannya supaya anak tetap disiplin dan benar-benar menggunakan gadget ini dengan baik dan tidak terpapar itu tadi untuk masa depannya. Menjaga masa depan anak dari paparan konten negatif pula yang melatar belakangi pemerintah Kota Surabaya semakin gencar mensosialisasikan aturan pembatasan gawai bagi pelajar Kota Pahlawan. Masuk pekan ketiga awal tahun 2026, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya bahkan sudah beberapa kali menggelar sosialisasi langsung ke orang tua siswa di sejumlah sekolah. Karena sebagian besar waktu anak di rumah, orang tua diharapkan menjadi mitra utama sekolah dan pemerintah dalam membentengi para pelajar dari paparan konten negatif. Bagaimana sih handphone anak-anak kita itu beroperasi? Apa yang sudah di-download, apa yang sudah dilihat, ada bahaya apakah di situ, itu orang tua harus tahu semua. Karena penjagaan untuk anak-anak kan tidak fully juga di sekolah. Ya, kita di sekolah pasti mengajarkan banyak hal ya, edukasi untuk anak itu, bagaimana juga yang namanya bergaul sehat itu ya saat di sekolah sudah diajarkan semua, insya Allah. Tapi begitu sudah di rumah kan, di rumah tidak ada pendampingan juga kan agak susah. Pelarangan penggunaan gawai pada anak dan pelajar memang bukan tujuan program ini. Meski potensi negatifnya diakui ada, dampak positif gawai juga tidak boleh dinafikan, termasuk untuk kebutuhan hiburan, perkembangan teknologi, dan alat bantu pembelajaran untuk anak. Antisipasi konten radikal, kekerasan hingga pornografi menjadi sejumlah alasan dibalik kebijakan pembatasan penggunaan gawai pada siswa di Kota Surabaya. Namun, seperti halnya buku, sejatinya gawai hanya piranti yang juga bisa dimanfaatkan untuk media pembelajaran serta membuka wawasan siswa pada dunia yang lebih luas. Yang lebih penting adalah bagaimana sekolah dan orang tua menanamkan kesadaran pada siswa atau anak untuk cermat memilah dan memilih paparan konten yang mereka temui di gawai mereka sendiri. Alan Maulana, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.